Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki dari Henryville, Indiana. Pada tahun 1895, ketika dia berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ibunya harus bekerja di pabrik pengalengan tomat untuk mencukupi hidup mereka, dan terpaksa meninggalkan dia dan saudara-saudaranya. Kehidupan keras harus dia jalani pada usia yang sangat muda. Karena situasi sulit yang dihadapinya, ia harus bekerja sebagai buruh tani. Pada usia 10 tahun ketika ia duduk di kelas 6 SD, ia putus sekolah dan meninggalkan rumahnya. Ia mulai bekerja sebagai pelukis kereta kuda. Ketika dia berusia 16 tahun, dia memalsukan usianya untuk mendaftar sebagai tentara Amerika Serikat. Setelah diberhentikan dengan hormat, setahun kemudian dia mulai bekerja sebagai buruh kereta api dan belajar hukum di universitas terdekat sampai akhirnya dia menghancurkan karir hukumnya karena perkelahian. Dia terpaksa pindah kembali dengan ibunya dan mendapatkan pekerjaan sebagai agen asuransi jiwa. Setelah beberapa waktu dia dipecat karena tidak mengikuti perintah atasannya. Beberapa tahun kemudian, dia mendirikan perusahaan kapal penyeberangan dan itu sukses dengan cepat. Kemudian dia mencoba menjual bisnis kapal penyeberangannya untuk membuat perusahaan manufaktur lampu kimia, tetapi perusahaan lain sudah menjual lampu listrik yang jauh lebih baik daripada lampu perusahaannya. Semua kesulitan itu membuat dia tidak menyerah dan terus berusaha. Dia pindah dan bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan ban, tapi lagi-lagi dia kehilangan pekerjaannya ketika perusahaan bangkrut dan menutup pabriknya. Pada usia 40, dia bertemu dengan manajer sebuah perusahaan minyak dan menunjuk dia untuk menjalankan bisnis pom bensin. Tetapi pom bensin itu harus tutup lagi akibat dari depresi hebat. Pada tahun yang sama, perusahaan minyak Shell menawarinya sebuah pom bensin untuk digunakannya secara gratis dengan imbalan membayar persentase penjualan kepada perusahaan itu. Dia mulai mengoperasikan pom bensin itu dan juga mulai menyajikan ayam dan makanan ringan lainnya untuk orang-orang yang datang ke pom bensinnya. Ayam gorengnya dengan cepat menjadi favorit masyarakat daerah itu dan membuatnya terkenal di wilayah tersebut. Beberapa tahun kemudian, dia keluar dari pom bensin itu dan memulai bisnis restoran. Setelah cukup berhasil dalam usaha ini, dia mulai mengiklankan makanannya. Pesaingnya tidak menyukai kehadiran bisnis dia dan menembak salah satu karyawannya hingga sekarat. 4 tahun kemudian, dia membeli sebuah motel di sebelah restoran ayamnya dengan harapan untuk bisnis yang lebih baik, tetapi motel itu terbakar dan terbakar habis bersama dengan restorannya. Namun pria ambisius ini membangun kembali dan menjalankan sebuah motel baru dengan restoran 140 kursi, sampai Perang Dunia II memaksanya untuk menutupnya lagi. Ketika perang telah berakhir, dia mencoba menjual resepnya ke restoran lain. Resepnya ditolak 9 kali ketika akhirnya pada tahun 1952, dia menjual resep rahasianya, Kentucky Fried Chicken untuk pertama kalinya kepada operator salah satu restoran terbesar di kota itu. Dengan cepat menjadi populer, dan beberapa pemilik restoran lain mewaralabakan konsep tersebut dan membayarnya 4 sen per ayam. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Restorannya lumpuh ketika sebuah jalan tol dibangun dan mengurangi jumlah pelanggan dia. Dia menjualnya dan hanya menyisakan tabungan yang sedikit. Jadi akhirnya dia mewaralabakan konsep ayam gorengnya dan berkeliling ke seluruh Amerika untuk mencari restoran yang cocok. Dia membuka restoran baru pada tahun 1959. Dia sering tidur di mobilnya. Dia mengunjungi restoran, menawarkan menu ayamnya jika pemiliknya menyukainya, maka dia menegosiasikan harga waralaba. Pada tahun 1965, di usia 75, dia baru saja memulai kesuksesannya. Setelah bertahun-tahun ditolak, gagal, tidak beruntung, pendekatan waralaba Kolonel Sanders menjadi sangat sukses. KFC adalah salah satu rantai makanan cepat saji pertama yang berkembang secara global, membuka gerai di Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Pada pertengahan 1960-an, Kolonel Sanders tetap menjadi simbol perusahaan. Pada usia 90, Kolonel Sanders meninggal. Saat itu, ada sekitar 60 lokasi gerai KFC di 48 negara yang berbeda. Pada tahun 2018, ada 22.621 restoran KFC di seluruh dunia. Jika Anda sedang merasa ditolak, putus asa oleh karena kegagalan Anda, ingatlah kisah Kolonel Sanders. Seseorang yang putus sekolah kelas 6,
dipecat dari beberapa pekerjaan, karir hukumnya hancur, kebakaran, Perang Dunia II, namun dia menjadi juru masak paling terkenal di dunia setelah mencapai usia pensiun. Kolonel Sanders, pencipta salah satu rantai makanan cepat saji terbesar di dunia, dia adalah kisah sukses yang luar biasa. Dengan kisahnya, kita dapat belajar bahwa meskipun ribuan penolakan dan kemalangan, bagaimana dedikasi kerja keras dapat menciptakan kesuksesan tanpa memandang usia. Terima kasih telah menonton dan tetap diberkati.